Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Uish. Sampai ngiler aku. Terima kasih Mas Haji atas kejujurannya. Oke, di episode kali ini kita akan mengulas seperti biasa tentang kaidah fikih yang terakhir dan juga segi sains kekinian. Namun sebelum itu, mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada keluarga kita, guru-guru kita, dan para pendiri bangsa. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Nara balas kalian, kita akan panggilkan Nara sains kita. Semua ini harus kenal, masa dipanggilin terus. Udah muncul di dalam Mas Aji. Tetap kita panggilin. Kemudian Nara fikih kita Mas Riza. Tangan sendiri. Oke, kita akan menyimak Kurang geser. penjelasan Mas Rizal terkait tentang kaidah ke-14. Al-ma'asi la tunatu bil arul khosu la tunatu bil ma'asi. Bagaimana terjemahannya dan implikasinya? Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Atum. Selamat datang kembali Mas Aji. Oh, kemarin kan udah kesini juga. Kemarin udah ya. Iya. Narabala sekalian, kita sampai di kaidah ke-14 ya, ar-rukhos la tunatu bil ma'asi. Keringanan tidak relevan dengan pelanggaran dan kejahatan. Dipertegas an. Ya. Iya. Tadi ada request soalnya. Pantun berarti nih, pantun ya. Pantun berarti nih. Pantun. Jadi Mas Rizal ini penemu ya. Cakep. Nah, di sini perlu kita beri syarah ya, kita beri penjelasan. Dan kemarin di penjelasan kaidah ini kita singgung ya definisi maksiat ya. Definisi maksiat. Jadi untuk narabala semuanya yang pengen membaca hasil rangkuman kajian kita, teks-teks yang kita baca bisa di-download di Deskripsi. Tengah dong, di tengah nih. Nah, jadi apa yang kita tapi kenapa kita tidak sajikan dalam bahasa Indonesia? Ya karena penjelasannya ada di sini. Kalau narabala sudah membaca terjemahannya, ya nggak nonton kita dong. Iya. Nggak eksklusif lagi dong. Narsis banget dia sebelah kita ini. Jadi gitu. Boleh. Nah, jadi di buku yang nanti bisa narabala download ya, kita jelaskan di situ apa itu maksiat ya. Yang kalau di Asbawan Nadhoir tidak dijelaskan ya karena sudah dianggap paham gitu ya. Nah, kita kasih penjelasan di situ. Jadi maksiat itu pelanggaran. Jadi konotasi kita biasanya kalau mendengar kata maksiat itu adalah pelanggaran kepada hakullah. Zina, nggak sholat, nggak puasa, itu maksiat. Sementara maksiat sebenarnya nggak cuma itu, pelanggaran baik hakullah maupun hakul adami. Nah, contoh yang hakullah saya rasa sudah sangat populer ya, maksiat. Nah, maksiat kepada hakul adami kemarin contoh yang kita munculkan ada 2 ya. Dan ini juga dikonfirmasi di hampir semua kitab fikih ya. Contoh pelanggaran adami yang tidak mendatangkan dispensasi. Di antaranya adalah bepergian itu menyebabkan orang boleh jamak, boleh qashar, boleh tidak puasa ketika bulan Ramadan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, ketika bepergiannya itu dalam rangka maksiat, maka dispensasi di dalam safar nggak boleh diambil. Nah, contohnya apa? Contohnya diantaranya adalah orang punya utang, kemudian dia bepergian dan utangnya belum dibayar. Mestinya uangnya itu statusnya masyhul ya. Uang yang dia miliki harusnya dialokasikan untuk pembayaran utang dulu. Kok malah dipakai jalan-jalan? Nah, ini juga maksiat. Caranya gimana? Minta ridhonya krediturnya, orang yang ngutangi.
Atau kemarin kita kasih contoh ya Mas Uud, mantannya sudah dilamar, bukan mantannya, Mantannya Mas Uud ya? calonnya Oh, ternyata calonnya mantan calon. ya akhirnya jadi mantan calon ya. Jadi calonnya yang nunggu Mas Uud nggak ngelamar soalnya, akhirnya dilamar sama tetangganya. Nah ternyata Tetangganya Mas Uud. iya, Orang Lamongan. ya gitulah. Nah, Bahas orang sini. kemudian Mas Uud di Jakarta baru denger, Iya, loh iya, iya. dia ternyata udah dilamar sama Mantan. orang. Nah nggak terima lah Mas Uud, mengerahkan semua kekuatannya dan jaringannya di Jakarta untuk mendatangi si calonnya. Nah melamar di atas lamaran orang lain itu hukumnya haram. Iya. Nah karena tujuannya haram, dalam hari ini dia maksiat mendolimi rivalnya. Nah kalau begini, perjalanan Mas Uud ke Surabaya yang seharusnya mendatangkan dispensasi yang berupa boleh nggak puasa kalau Ramadan, kalau syarat-syarat terpenuhi ya, Iya. boleh jamak dan qashar. Nah karena tujuannya adalah maksiat, maka menjadi nggak boleh. Itu ini kaidahnya. Jadi sebenarnya kalau mau digarisbawahi adalah pelanggaran tuh ada dua. Ada dua. Pelanggaran manusia kepada Tuhan dan juga manusia kepada manusia. Manusia kepada manusia. Pertanyaannya, ada nggak pelanggaran manusia dengan alamnya? Nah Wah. penting dibahas juga. Nah, sebelum itu kita simak Mas Haji dulu. Monggo Mas Haji, tanggapan Narasain terkait dengan penjelasan fikih kita. Sebenarnya tanggapannya positif ya. Wis. Nggak ada yang kontra. Biasa. Kompornya baru dinyalain, Hidupin gitu. belum panas. Padahal clue-nya tadi sudah mulai muncul tuh, pelanggaran terhadap alam melalui nuklir. Nah, kalau pelanggaran terhadap alam, paling sederhana, dalam siklus hidup itu kan kita nggak sekali dua kali, nggak dalam sekali saja gitu. Jadi ada beberapa tahap nih. Contohnya kita buat, ini paling gampang dipahami, penemu menghasilkan plastik zaman dulu itu kan dia menghasilkan plastik untuk kebaikan menggantikan metal. Dulu kan makanan-makanan kaleng itu kan semuanya makanan kaleng ya. Sekarang kan digantiin plastik. Cuman mungkin karena plastik itu murah dan lain sebagainya, akhirnya kebablasan plastik dijadikan sama orang-orang zaman sekarang, itu plastik dijadikan sebagai media utama gitu, sebagai media bungkus. Nah, sekarang menjadi musuh utama gitu. Musuh yang kita menganggap sebagai teman. Enggak juga sih. Terpaksa Enggak di mana-mana ada. Enggak. Jadi gini. Berarti kan gini, ini saya kalau nanya ke Mas Rizal tadi, Mas, kenapa sih harus Mas Uud gitu ya? Let's say si A gitu ya. Biar rame. Nah, kan dia ke Gresik nih ceritanya ya. Ke Gresik. Anggap aja ke Gresiknya dia punya tujuan yang baik gitu, silaturahmi ke siapa gitu kan. Terus perkara dia udah di Gresik mau ngedatangin orang itu kan, itu urusan lain. Jadi ada langkahnya tadi, 2 langkah gitu. Ada banyak motif. Ada banyak motif. Ya kalau fikih itu kan sangat normatif ya. Ya bisa saja dicari khilafnya begitu. Cuma secara hakikat ya istafti qalbak. Hati nurani yang bisa jawab. Ke Surabaya ini tujuan ziarah ke Sunan Ampel atau menggagalkan lamaran tadi itu. Nah, kalau tujuannya ada 2 gimana? Atau lebih lah? Nah itu bisa dijadikan hilah. Ya fikih memang begitu. Hilah itu Rekayasa. Nah, Menyiasati. Berarti dengan mensiasati adalah silaturahmi ke keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Betul. Cuma ada batas tipis nanti ya. Menyiasati itu nanti kalau tujuannya memang untuk menggagalkan dan ziarahnya itu hanya sekedar untuk sebagai pemanis, ya fikih akan tetap mengatakan nggak boleh. Nah, dan itu nanti harus dicari indikatornya ya, mana yang kuat arahnya ini, mau menggagalkan lamaran atau ziarah. Jelas lah motivasinya itu. Orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pengen ziarah ke Sunan Ampel misalkan, itu udah pasti bohong gitu. Ini aja susah. Ini aja udah susah tuh. Tapi ada loh, ada orang itu tiba-tiba dia pengen jalan gitu aja nih, misalnya liburan. Surabaya. Sunan Gresik, Sunan Giri ya kan, kayak banyak.
Tapi ada loh Mas orang yang melakukan perjalanan itu tanpa niat, tanpa motif, yang penting jalan-jalan gitu aja. Itu dihukumi akab ya. Itu kondisi kalau dia udah stres banget tuh. Nggak punya tujuan ya. Kalau hanya kalau dia apa namanya dalam melakukan perjalanan itu nggak punya tujuan, ya berarti mubah. Mubah. Nah, nanti masalahnya di sini nanti. Apakah dia sengaja merekayasa peraturan syariat? Karena kalau saya melakukan perjalanan Ramadan misalkan, kayaknya udah kangen nih siang-siang ngopi ya. Ya udahlah, saya naik pesawat ke Surabaya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i yang masyhur harus berangkat sebelum subuh. Tapi kalau Al-Muzani membolehkan ya pada subuh. Nah, ya udah berangkat ke Surabaya. Hanya pengen ngopi. Nah, ini kan mencari khilah, merekayasa. Nah, ini Mas Rias mengatakan nggak boleh. Itu pengen menghalalkan sesuatu yang nggak boleh dengan cara mencari apa namanya, menyiasati pasal. Ya, menyiasati pasal-pasal dalam fikih. Memainkan konstitusi gitu. Memainkan konstitusi. Iya. Itu. Jadi khilah itu ada yang syariah, ada yang masyru'ah, dan ada yang ghairu masyru'ah. Nah, itu tadi yang termasuk. Gampang kok melihatnya kok. Tapi kan itu dalam ranah maksiat tidak maksiat kan. Iya, pelanggaran. Kalau dalam hal-hal yang normatif, istilahnya mubah yang ya sebenarnya kayak di sains itu kan sebenarnya kita melakukan suatu hal itu kan juga kita research dan lain sebagainya itu kan dalam ranah ini haram atau halal, bukan halal atau haram gitu. Sebentar. Saya belum paham karena Mas Ya, saya juga bingung. seorang sains mencari penemuan misalnya. Melakukan Penelitian ya. Ya notabene sih memang ya kecuali di zaman perang dunia kedua kan memang orang melakukan letupan teknologi itu memang tujuannya untuk perang ya. Ya. Lihat saya yang zaman sekarang kan mereka melakukan penelitian relatively karena memang mereka punya dorongan sebagai akademisi gitu untuk melakukan penelitian. Jadi eksperimen untuk dapat untuk naik pangkat dan sebagainya gitu. Banyak yang begitu ya. Let's say kita ambil yang umumnya begitu. Itu kan artinya dia tidak masuk ke dalam ranah ini mubah atau haram atau apa kan. Biasa aja kan. Jadi hukum itu sebenarnya nggak berlaku juga di. Paham Mas? Bingung. Saya mencoba mencerna. Jadi sebenarnya seorang peneliti melakukan hasil risetnya, melakukan proses riset itu dia tidak melihat apakah ini halal atau haram. Dia yang penting dia ingin mencoba ya, mencari penemuan tadi itu ya. Betul. Jadi itu kulit babi itu menurut kamu apa itu kan ada unsur manfaatnya. Ya. Kita ketika jadi sebagai bahan desain apa jadi apa itu dengan hukum tadi yang itu. Tapi ganggu ini nggak apa jadi niat buruk apa gitu lagi. tadi pada prinsipnya begini. Ya. Pada prinsipnya satu ya, hal-hal yang halal dan haram itu ada yang sifatnya makul dan ada yang ghairu makul, ada yang bisa dinalar dan ada yang pokoknya dari sana begitu ya terima aja. Satu. Terus yang kedua, bukan berarti sesuatu yang diharamkan secara tidak nalar ya, secara ghairu makul bukan berarti nggak ada hikmah. Contoh gini ya, mohon maaf, PSK itu jelas haram. Seandainya ada lokalisasi ya, ada industri PSK, tetap ada manfaatnya. Nah, itu disimbolkan di Manfaatnya Al-Quran. apa? Ya misalkan ada perputaran ekonomi. Artinya hal-hal yang ini ada dampak positifnya itu tidak menjadi alasan ini menjadi diperbolehkan. Makanya di Al-Qur'an disimbolkan. Walaupun maksudnya karena itu pekerjaan hal-hal yang bersifatnya haram, jadi hal-hal positif yang lahir dari hal itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Nah, di Al-Qur'an itu disimbolkan. Atau gini sebentar. Ada PSK, kemudian di sampingnya ada jualan warung. Nah, warung ini tetap halal Warungnya meskipun halal. si PSK itu ada di sampingnya dia. Iya, tapi tidak boleh menjadikan alasan memelihara PSK-nya dengan alasan wah ada manfaatnya Ya ternyata. masalahnya kan kalau case yang real terjadi
warung itu ada karena ada tempat lokalisasi ya kan. Nah, makanya kalau memelihara lokalisasinya dengan alasan dia punya manfaat, nah itu yang nggak boleh gitu. Oke. Nah, itu di Al-Quran udah disimbolkan kan. Homer itu ul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosa besar tapi juga ada manfaatnya. Itu Cuman simbol. kecil gitu ya. Tapi wa ismuhuma akbar. Akbaru min naf'ihima ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi Saya menyusul. Saya menyusul. Ada panggilan. Yap. Ini masih belum clear ya tentang Belum. Jadi kalau saya sih ya pasti sih tadi tempat-tempat makan apa hotel bahkan kan dia lahir bisa jadi ya karena ada lokalisasi itu gitu. Kalau nggak ada lokalisasi itu ya nggak akan terbentuk tuh perekonomiannya gitu. Tapi sebenarnya saya jadi inget inian Mas Rizal, statementnya Mas Rizal bahwa fikih itu kan hitam putih ya, hitam putih. Ketika ada seorang melakukan maksiat atau berzina, itu bahkan kita beranggapan bahwa palingan cuma nyentuh doang gitu. Kecuali kalau dia memang benar-benar ngelihat kalau itu melakukan zina gitu ya. Nah, PSK jangan-jangan selama ini tuh dia tidak melakukan hubungan seksual. udah salah keempat Ini orang belum pernah ke lokalisasi tapi ngomongnya ya. Ganti tim. Nah gini nih, gini ya. Ini gampang itu loh. Apakah unsur misalnya kan dalam perjanjian tuh ada unsur yang haram. Iya. Khusus saja. Ya. Jadi mau Berarti misalnya yang tadi kan sosial kan kadang juga bingung nanti. Ada misalnya dalam penelitian tuh ada babi Ya. jadi bahan penelitian. Apakah penelitian itu menjadi boleh. tidak? Oke. Nah, Ya. kayak gini, ini dalam bisa ada tadi dulu. Clear. iya nggak usah. Ranah kalau orang ini riset biologi atau peneliti yang apa farmasi ya. Kan mereka tuh biasanya sebelum dilempar di pasar obat-obat yang mereka temukan itu uji klinis ya. Saya nggak tahu detailnya. Mungkin uji klinis itu antara referensi 5 sampai 10 tahun gitu. Sebelumnya dilempar di pasar. Biasanya uji klinis itu kalau nggak hewannya itu tikus, babi. Tapi substansinya bukan masalah babi haram apa enggaknya. Kan hewan ini kan ya jelas kan. Itu kan menyakiti hewan juga sebenarnya. Ngasih drug yang tidak sudah ya untuk dicoba dan sebagainya. Ya, walaupun tujuannya kan benar. Kan itu salah satu contoh. Nah, itu dispensasi. Menyakiti binatang itu nggak boleh. Nah, menjadi boleh ada dispensasi kan. Untuk tujuan yang tidak melanggar. Ya. Nah, itu boleh. Betul. Untuk tujuan yang tidak melanggar. Jadi hewan boleh dikorbankan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Jadi kalau di kaidah fikih atau di usul fikih kan ada maqasid syariah Mas ya. Jadi hifdzul nafas ini artinya nafasnya manusia ya, jiwa manusia ya, bukan hewan ya. Ya, karena jadi apa istisabul asal segala sesuatu itu hukumnya boleh, termasuk dalam tanda petik sekali lagi dalam tanda petik ya menyiksa. Karena semuanya itu diciptakan untuk manusia sebenarnya. Betul. Nah, cuma dalam proses pemanfaatan itu sebagai simbol kan korban gitu ya. Harus dengan cara tertentu yang Syar'i ya. yang syar'i. Nah, ini soal jalan nih. Nah, ini kan jalur busway kan jalur busway itu kan khusus buat Transjakarta ya. Tapi kemudian ketika ada ambulans yang berbunyi urgent sekali ingin menuju ke rumah sakit, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan jalur busway. Pertanyaannya, kalau selain
ambulans itu boleh nggak melewati itu? Kalau malam boleh. Oh, baik. Kalau malam nggak kasih gini. Daripada membahas ini kan dimakai kan bahas ya. Tapi itu malah gue malah itu lampu merah itu malah kita sedang was-was itu. Karena hampir gak berfungsi kan. Bukan nggak bersih, orang nggak boleh. Ya, malah berbahaya. Ya, berarti Jadi boleh nggak misalnya polisi gitu, atau pelat merah yang sedang cepat-cepat lewat jalur busway boleh nggak? Kalau polisi kayaknya nggak boleh sih. Takutnya dijar dunia masyarakat ya. Tapi gini, kalau konteksnya adalah pejabat negara, ya kita semua mau pejabat mau rakyat biasa kan waktu semuanya sama 24 jam. Betul. Dengan urusan dia yang banyak, dia tuh nggak mungkin dikejar 24 jam. Kalau kita kan ya masih bisa santai ya, gitu kan masih bisa naik Transjakarta atau apa gitu. Kalau pejabat negara, in case mungkin dia harus berpindah dari tempat ini ke tempat ini dalam waktu cepat gitu kan. Dengan kemacetan Jakarta yang seperti ini itu ya nggak bisa gitu tanpa ada pengawalan khusus gitu. Jadi Sering belajar itu. 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 Mana tuh? Atau bahkan di luar jam kerja gitu. Masih berkeliaran. Betul. Ya kalau ada gitu. ada. Kayak di bawah sini nggak ada. Jadi jalur busway hanya dilewati oleh bis Jakarta, Transjakarta. Tapi nggak boleh. Tapi pejabat negara juga jangan lewat terus. Iya nggak boleh kan? Cukup 2 mobil itu aja ya. Ambulans sih. Iya maksudnya Transjakarta dan ambulans. Tapi kan lucu. Nah itu dia tuh. Tapi ada lucu yang ambulans. Ini ada dari Jakarta nih pernah. Jadi kan dia lagi parkir di dalam kartu. Ini Transjakarta lagi berhenti di halte. Kemudian ada mobil ambulans masuk set. Ya udah, dia nggak bisa keluar ini karena ini bisa pelan lagi jalannya kan. Dan dulu ini kalau lagi macet ya, monggok gitu ya, kasihan ya. Kayak ada menteri dulu waktu itu masuk di bus Transjakarta kan, terus bisa mau gok. Aduh, nggak boleh kalau begitu. Oh ternyata sejalur busway itu juga ada undang-undangnya ya. Peraturan perda kali. Gimana kalau Undang-undang Pak. Undang-undang itu yang buat DPR kan nggak mungkin DPR undang-undang perdanya? perda mungkin. Di mana kalau mau baca ya? Mungkin di Google. Ketawa belum baca. Oh enggak kalau undang-undang apa sih ada di website di hukum online. Bayar. Oh iklan dari promo. Oke kalau misalnya sekarang banyak orang yang mengadakan hajatan. Apakah boleh jalan umum itu untuk dibuat hajatan sementara oleh si pemilik rumah yang ada di situ? Selama ada konsensus warga sih nggak masalah ya. kan bayarin. Ya, namanya. Ya tergantung konsensus sebenarnya itu ya. Kalau konsensus di sebuah komunitas itu membolehkan gitu ya, ya itu kan dimaklumi. Bukan berarti kemudian hukum asalnya tetap nggak boleh kan? Karena itu fasilitas publik yang pemanfaatannya harus publik. Nah ada dispensasi, ya, ada rusoh. Ya, kalau tujuannya tidak melanggar, ya hajatan kan bukan melanggar, tapi juga harus mempertimbangkan faktor apa namanya faktor pemelanggar. Kalau saya rasa di kampung dulu kan ya itu dimaklumi lah ya pengecualian dispensasi dan sebagai bentuk apa namanya jabatan tanda petik ya ganti ruginya. Kalau di kampung biasanya nutup jalan macam-macam biasanya ngirimi kan pagi ngirimi sarapan ke tetangga para puluh rumah atau yang terdampak biasanya dikirimi, itu bagian dari solidaritas lah. Kalau misalnya konteksnya kampung atau desa mungkin lahannya luas ya. Jadi, kalaupun ditutup itu masih akan lewat. Nah, yang di Jakarta nggak bisa bos. Nggak. Yang jadi masalah adalah kita di Indonesia itu membangun tata ruang wilayahnya itu tidak berdasarkan klaster-klaster. Jadi pokoknya jalan aja. Paham nggak?
pokoknya jadi wilayah itu karena ada jalan gitu kan. Ya. Jadi sekalinya contoh kalau ada pasar pagi itu pasti langsung macet parah. Ya. Nah, sedangkan kalau yang benar itu tertapaknya ini jalan besar ada klaster masuk ke dalam itu satu klaster satu kampung. Jadi jalan besarnya ini nggak ada pinggir-pinggir jalan besar itu nggak ada perumahan gitu kan, nggak ada ruko nggak ada apa gitu. Kan masalahnya di Indonesia gitu. Nah masalahnya kalau yang dijadiin tempat untuk hajatan itu yang dipakai jalan utama tadi, nah itu jadi masalah. Mungkin secara komunal orang di sekitar situ oke gitu karena itu normatif, sudah terbiasa. Dimaklumi. Tapi jalur itu tuh dipakai untuk komunitas di daerah lain gitu, untuk lewat di situ. Nah itu. Jadi Nah, masalah deh. ada kaidah lain kan di fikih. Sesuatu yang diharamkan kemudian diperbolehkan, maka untuk melakukannya secukupnya. Nanti ya ada batas dispensasi, tapi juga ada batas kewajaran. Jadi boleh tapi separuh aja ya. Nah, Panggungnya jangan sampai full. Nutup. karena itu fleksibilitasnya kan di situ ya ketemunya. Makan babi boleh, mau darurat nambah terus, nah itu udah over, nggak boleh. Daripada ada pisang, Lah ya kan secukupnya, yang penting sebatas tidak pingsan aja. Terus ternyata enak nambah lagi, nah nambahnya itu udah nggak boleh. berarti Sekali banyak gitu ya. iya kan nggak boleh nambah loh. Sebelumnya berhenti dulu. Tadi lapar makan lagi. Ya apa nanti nggak karena nggak boleh nambah sekali banyak. Nah yang menarik pengecualian dari kayak dari ini. Oke. Jadi saya tadi buku gak muncul. Tapi sebentar, kita masih bahas tentang yang tadi itu, hajatan itu. Tapi kayaknya bagi yang punya hajat apa namanya? Sohibul hajat. Sohibul hajat ketika ingin menutup jalan, kayaknya dia harus mempertimbangkan punya timbangan bagaimana kemaslahatan ini, maslahat buat orang banyak atau maslahat untuk hajatannya dia. Nah, ketika dia punya timbangan itu, oh ini kayaknya lebih maslahat buat orang jalanan aja, maka ya hajatannya jangan di jalan berarti kan, ada sewa gedung atau di masjid gitu ya, atau ya nggak usah panggil orang banyak deh. Gitu. Soalnya apa? Ketika saya dulu pernah bukan pelaku ya, korban. Ketika pengen pulang ke rumah dari kantor, Harus benar. jalan ditutup, ada pengajian, bukan berarti kita nggak suka pengajian, suka juga gitu. Berarti mau lawan dia. Saya tidak suka kajian juga. Saya sih. Oh, kalau Anda kan mau dia dulu ya. Nah, jadi ketika ada penutup jalan oleh pengajian, jadi akhirnya kita benci tuh yang mengadakan pengajian itu. Padahal kita juga bagian dari mereka. Berarti nggak enak lagi ya. Kok pengajian identik sama orang tuh. Nah saya juga nggak ngerti, gitu. Nah tapi itu tadi oke lah kita udah. Ya. Yang lebih kecil lagi pasar tuh kalau pagi-pagi nih, Oke. ya kan udah dikasih lapak, tapi ini tetap jualannya di pinggir jalan tuh dengan sekian banyak alasan gitu. Ya alasannya lebih enak jualan di pinggir jalan, orang langsung beli, jadi lebih laris dan lain sebagainya gitu. Terus nanti kalau diusir suruh pindah ke tempat aslinya dia bilang, wah ntar anak istri saya nggak makan nih kalau saya nggak jualan dan sebagainya. Itu gimana? Sama kan seperti ini kan? Dia kayak mengambil hak orang lain pengguna jalan yang lainnya. Bahkan gerobaknya diparkir di situ. Terus lama-lama gue beleng. Ya kalau secara sekarang mungkin ini Mas ya, penegakan hukum yang kurang. Gitu Mas ya. Kayaknya begitu ya. Sebenarnya masyarakat kita kan kalau ada aturan jelas, kemudian ada yang mengevaluasi, kemudian ada yang memantau, akan takut juga. Enggak sih. Masalahnya, masalahnya misalnya Satpol PP ya, dia mengamankan pedagang-pedagang kaki lima itu misalnya. Tapi sebelum dia patroli itu sudah ada polling dulu sama daerah sana. Kita ada patroli minggir semuanya. Tapi ketika sudah nggak ada, mereka ini lagi. Jadi ada cepekannya bos. Kok serem ya ngomongnya? Saya nggak boleh juga. Soalnya nyara gitu. Tempat saya kan daerah pasar ya. Saya juga lagi masa gitu sih. Iya. Oh begitu ya. Dia sebelum tutup jalan udah ceperan nih.
Iya. Dan pojok juga yang ada yang lewat. Apa itu maksudnya? Kemarin baru ngaji sampai sini soalnya. Bahkan harus sampai. Kalau juga ada sini kan. Oke. Jadi boleh nggak pasar pagi itu diadakan secara dadakan gitu? Menurut saya iya boleh asal dapat izin. Masalahnya kan nggak ada izin, Pak. Kan kayak sembarangan aja. Yang penting ya contohnya orang-orang yang nggak punya lapak ya biasanya kan dia kayak jual sayur pagi-pagi, jual nasi uduk, nasi kuning, terus tiba-tiba dia mikir ya udahlah jualan di pasar karena nggak ada lapaknya, aku pakai jalan pinggir jalan aja gitu kan. Ormas yang mana nih? Kormas. Ormas apa? Boleh warna apa aja gitu, tergantung. Kita ini mau nyebut warna hijau, karena hijau juga ada 2. Yang mana nih? Teman ada. Tapi kayaknya nggak izin Muhammadiyah juga. Muhammadiyah beda. Udah lah, itu kan hukum untuk rakyat kecil ya. Itu Tapi oke lah ya sebenarnya kalau untuk rakyat kecil kayak gitu tuh nggak masalah ya. ya ada sedikit permakluman lah ya. Soalnya yang rakyat besar juga. Mending yang gede-gede itu yang ngurusin gitu ya. Nah, kita mau ke situ sebenarnya. Nah, maksudnya tadi mau bicara tentang pengecualian apa Mas? Pengecualian dari kaidah ini ya, belum dibahas. Iya, saya nggak ke pengecualian di fikih klasik lah ya. Ada cangkulan sedikit nanti yang kita pakai untuk di pengecualian di kontekstualnya. Pengecualiannya justru terjadi di Indonesia menurut saya. Betapa banyak remisi itu sebenarnya saya nggak tahu ya logikanya ya. Ada keringanan buat orang yang sudah di penjara. Karena berkelakuan baik. Nah itu sebenarnya nggak bisa sebenarnya. Kalau kita ambil contoh fikih klasiknya, mengusap khuf itu kan tidak nunggu harus orang bepergian. Khuf itu muzah ya, sepatu. Nah, nanti kita bahas di edisi berikutnya gitu ya. Khuf. Nah, Itu saya potong. Kalau pengampunan oleh presiden terhadap layap. Itu kan kebanyakan lain ya. Ada studi hukum yang dianggap saya nggak tahu ya apa abolisi gitu ya. ya Tapi kita bicara terkait dengan revisi gitu loh. Karena begini, kalau kita ambil contoh di ini coba saya hubungkan ya. Di fikih klasik itu ada orang boleh ketika wudu tidak basuh kaki, tapi cukup dengan mengusap muzah dengan sejumlah ketentuan gitu ya. Itu kalau orangnya tidak bepergian, fil hador, mukim, itu sehari semalam. 1 kali 24 jam itu boleh. Kalau bepergian, boleh 3 hari 3 malam. Nah, kalau bepergiannya untuk maksiat, nah itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan boleh hanya sehari, nggak sampai 3 kali, 3 hari. Ada yang mengatakan total nggak boleh. Tahlidun, dalam rangka memberikan efek jera yang berat kepada pelaku maksiat. Sehingga yang dalam suatu kondisi normal pun seharusnya diperbolehkan menjadi nggak boleh total. Nah ini menjadi nggak sangat relevan menurut saya dengan istilah keringanan kalau berlakuan baik, kemudian apa namanya perayaan hari besar. nggak tahu ya itu logikanya di mana apa ya. Karena sebenarnya kalau di fikih klasik kenapa hukuman kalau saya lebih cenderung melihat hukuman yang ada di Quran maupun hadis itu hikmah tasyriyahnya. Tapi gini lagi Mas, selama hukuman itu ditegakkan dan dijalankan dengan benar, tentunya orang yang dihukum itu benar-benar dia karena salah gitu kan. Tapi kalau dalam case penegakan hukumnya tidak benar, bisa jadi sebenarnya orang ini nggak salah, cuma dipersalahkan. Itu kan kasuistik. Secara konsep revisi itu secara konsep gitu ya. Keringanan gitu ya itu tadi sudah divonis sekian tahun kok. Kemudian ada kecuali kalau keringanannya itu pas di persidangannya itu kan pertimbangan yang relevan dengan kasusnya. Tapi kalau pas di tengah jalan ada vonis 5 tahun misalkan karena perbuatan baik ada potongan. Sementara di Quran ada jelas manasnya ya. Hukuman itu kita dilarang memberikan rasa kasihan. Jadi dalam rangka zajron lizani itu memberikan efek jera. Makanya
terlepas dari perdebatan ya, potong tangan, rajam. Nah, itu kalau saya melihat hikmah tasyriyahnya, rajam, potong tangan, sesuatu yang sangat menyakiti fisik, itu tujuannya adalah zajron, taghlidzon, memberikan efek jera agar satu pelaku nggak mengulangi, gimana mengulangi melanggar mati. Dan yang paling penting yang kedua, memberikan efek sosial. Orang lain nggak berani melakukan kejahatan yang sama lagi. Artinya memutus mata rantai. Nah ini yang menurut saya di remisi apa keringanan itu kok kayaknya bertentangan dengan itu. Oke. Mestinya bukan keringanan gitu. Iya, terlalu diperhalus gitu kan. Aduh. Itu dia. Hanya agak jera-jera. Penjara harusnya. Mestinya perbuatan kita kalau menurut saya ya, kalau mau dikontekstualkan, taruhlah kita misalkan ya nggak sepakat dengan potong tangannya. Oke, misalkan nggak potong tangan, tapi bagaimana memberikan efek jera biar efek sosialnya muncul. Otot gajinya. Iya, dong DPR kemarin kan langsung pecat gitu kan. Bukan namanya Membubaran DPR. Gajinya turunin jadi kayak bubar gini kayak. Miliar. enggak. Ini kalau kita belajar sistem thinking, sistem dynamic. Ini contoh ya. Kalau orang DPR ini nggak apa-apa lah kalau dulu dikit. Kalau orang DPR nih, gajinya diturunin. Emang DPR bakalan kosong? Malah nyari proyek ya. Itu bisa jadi. Belum tentu, Pak. Belum tentu dia bakalan kosong. Malah jadi legitimasi. Itu iya. Begitu. Jadi tentang bahwa keringanan tidak berkaitan atau tidak relevan dengan kejahatan atau pelanggaran. Ini berlaku di dunia ibadah, fikih ubudiyah, kemudian sosial juga, Iya dong. saya juga ya. Jadi sangat ini sekali Mas ya, kompleks ya. Sangat kompleks. Iya. Iya, namanya kan juga fikih untuk kehidupan Fikihul hayah. iya Wal ahkam. meliputi seluruh elemen masyarakat kan. Setahu. Tapi ya memang kalau di sains ada hal-hal yang kadang kita mungkin tidak mengikuti. Nah ini. Oppenheimer waktu dia diminta untuk buat Film. bom nuklir, bukan film, bom nuklir. Ya, benar tapi Ada Oppenheimer juga. Tapi dia udah Secara bidangkan Iya. Kan dia sebenarnya waktu perang dunia kedua itu kan ada dua kubu Jerman dan Amerika yang sedang mengembangkan bom nuklir gitu. Dan mereka berpikir bahwa kalau kita yang memenangkan teknologi dulu itu artinya kita bisa memberikan daya deterrent effect. Jadi membuat musuh itu takut gitu tanpa harus kita serang gitu. Nah, yang dipikirkan oleh sains kan sebenarnya seperti itu ya. Walaupun pada akhirnya oleh militer digunakan untuk ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Yang artinya sudah melenceng dari tujuan awalnya. Tuh. Terus gimana? Ya jelas kan melenceng dari tujuan awalnya. Tapi begini, ada asumsi lagi, kalau seandainya bom atom Hiroshima dan Nagasaki tidak dijatuhkan, perang akan lebih banyak memakan korban gitu. Dan Indonesia juga merdeka katanya gitu salah satunya. Karena ada cahaya Asia. Pemerintah Asia. Tapi kan itu asumsi ya. Kita nggak akan pernah tahu mana yang lebih baik pilihan apakah menjatuhkan bom atom atau tidak gitu. Walaupun kalau saya pribadi tentunya tidak perlu menjatuhkan bom atom gitu ya. Karena bagaimanapun nyawa itu juga sangat berharga meskipun satu kan gitu ya. Bukan angka lagi. Dan jelas kan bom atom itu kan dia tidak pilih-pilih pokoknya oh ini tentara aja yang matiin gitu. Ya makanya kalau di Islam kan bab tentang perang juga ada aturannya ya. Sebenarnya kalau kita lihat film-film zaman dulu kan Mahabharata, Lord of the Rings, perang itu kan di satu medan khusus kan. Dan yang ikut perang juga tentara saja. Yang mati ya tentara orang yang sudah terlatih memang. Dan memang orang terjun di situ ya jaminan syahid.
Makanya nanti perang terakhir itu pakai pedang doang ya. Dia main Zaman akhir nanti kan. pedang dia main. Ini pertanyaan dia apa ya? Pedang Ya, one by one gitu. Kayaknya udah balik ke definisi lagi. ya nggak tahu itu kan bisa multitafsir malah. Iya. Ya artinya kan makanya di Islam kan ada peraturan ya. Kalau perang anak kecil nggak boleh, tanaman nggak boleh. Ya sebenarnya ini mau perang apa mau main game? Oke, ini kan kita juga baru saja menghadirkan tamu kita tentang Quran Braille. Nah, ini pertanyaan kayaknya gini Mas, apakah seseorang yang tidak atau punya disabilitas itu dibolehkan tidak membaca ayat atau Al-Fatihah di dalam sholat karena keterbatasan dia mengakses Al-Fatihah gitu. Sementara kan kalau orang normal itu kan Fatihah wajib di dalam sholat gitu ya. Apakah ini juga masuk keringanan? Ya satu, ya di Al-Quran Allah berfirman ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban hukum kepada hamba di luar batas kemampuannya. Beban hukum ya, bukan beban hidup ya. Beban hukum. Artinya orang yang tidak mampu berdiri sholat, ya boleh sambil duduk. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, pada prinsipnya tidak diberikan beban kepada dia untuk membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana orang yang kalau bahasanya Mbak Ida awas. Nah, tapi seiring perkembangan peradaban kan ternyata ilmu pengetahuan juga berkembang. Ada teknik dan tata cara membaca ya, bagi orang yang tunanetra. Nah, artinya juga ini tugas ahlul Quran ya, tugas mustahid di bidang itu untuk mengembangkan. Ya, salah satunya ya dilakoni oleh Mbak Ida ya. Dari itu ya ada dua sisi ya, dari sisi yang apa namanya, yang tunanetranya sebenarnya tidak ada beban kewajiban yang sama seperti manusia normal, tapi di satu sisi dari pihak akademisinya, perisetnya, penemunya ya, harus beristihad untuk bagaimana agar saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat itu juga bisa mengakses Al-Quran dengan cara yang sama, dengan sama seperti yang orang awas. Ya, jadi kalau full nafsan itu dari Al-Quran untuk bahwa manusia yang punya keterbatasan itu dalam agama dapat keringanan, tidak dibebani beban hukum ya, bukan tadi catatannya bukan apa, bukan beban hidup, bukan beban hidup ya, bukan. Beban hidup terserah dibebani yang sampai stres ya, nggak ada dalilnya juga Allah nggak boleh membebani. Tapi beban hidup bisa menjadi kebebanan hukum juga. Lain. Ada beberapa hal yang pada beban hidup itu akhirnya menjadi beban hukum. Enggak dong. Beban hidup justru mendatangkan keringanan beban hukum. Contoh, bebannya orang miskin udah pusing, jangan bebani berangkat haji. Ya. Semakin berat beban hidup, ya, semakin ringan Beban hukumnya. Semakin longgar beban hukumnya semakin berat. Nanti ada kaidahnya itu. Ila dzaqal amru itasa, ila tasal amru dzaqo. Semakin kaya semakin banyak orang punya aset, maka semakin banyak dia bayar pajak. Semakin bayar pajak, kena kewajiban zakat, kena. Kalau dia melanggar bayar kafarotnya juga semakin besar. Jadi sebaiknya kita nggak punya aset gitu ya, Mas? Mau nggak? Maksudnya gini, jadi tetap cuma secukupnya gitu. Biar saya sih pas aja sih, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, gitu kan, pas mau jalan-jalan ada. Gitu. Ada apa nih? Ada uangnya. Tapi pas ditanya pajak pura-pura ada. Pas nggak ada. Pas tagih pajak pasti nggak ada gitu. Oke, kita sudah sampai titik merah. Mas Iza mau closing dari Mas Iza dan Mas Haji. Silakan. Nah, ya kenal saya dulu. Kalau saya dulu. Oke. Ina malu biniat sih. Orang gini itu udah balik lagi. Iya, bininya niat juga kan.
tergantung pada niatnya. dalam badannya. Kalau niatnya Kalau berbuat kejahatan tapi niatnya baik ya nggak bisa jadi Robin Hood gitu. bisa udah lah. Monggo Pak Riza. Ya, sesuaikan aja. Pelanggaran keringanan tidak relevan dengan keringanan tidak relevan dengan pelanggaran. Ya, makanya jangan pelanggar. Terima kasih naraba kiswa sekalian. Kita coba ini memadatkan konten. Saya tahu. Makin padat semakin berisi. Jadi silakan komentar di bagian mana yang paling Anda suka dan tidak suka. Sebagai penutup, seperti Mas Riza dan Mas Haji, bahwa kehidupan ini adalah beban. Jadi jangan banyak beban, terus melangkah. Siapa tahu dengan melangkah bukan kita kali terasa segala usaha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali dia mampu. Mas Haji sudah S3, berarti dia sudah mampu dengan ujian-ujian S3. Jadi nggak perlu lupa lagi. Gak usah S3 lagi, tinggal profesor. Itu pertemuannya. Oke, terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan kami di Soul Santen channel YouTube. Ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.